Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang nanti berbincangkan, yaitu kembali lagi ya kasus Formula E ya, yang coba dibuka lagi, dan tentu saja ini menjadi ancaman ke depan terkait juga institusi KPK yang terus-menerus mencari alasan ya untuk mentersangkakan. Dan ini dari BW atau Bambang Wijoyanto yang mengungkap alasan kasus Formula E yang terkesan dipaksakan dengan menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan ternyata belum ditemukan minimal dua alat bukti yang ada ya, yang sesuai dengan undang-undang KPK. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Demi tersangkakan Anies, BW ungkap pimpinan KPK ubah perkom, tingkatkan penyelidikan ke penyidikan tanpa tersangka. Suara.com, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijoyanto mengungkap ada upaya lembaga anti rasuah yang untuk tetap mengusut kasus Formula E yang disebut-sebut bakal menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Upaya itu disebutkan dilakukan beberapa pimpinan KPK dengan mengubah perkom untuk dapat meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan tanpa penetapan tersangka. Nah, ini problem ya, yang harusnya ada tersangka ini justru terkesan dipaksakan. Pernyataan itu disampaikan BW melalui akun YouTube Bambang Wijoyanto. Dalam video unggahannya, BW memulainya dengan membaca judul berita koran Tempo. Ada informasi berita yang ditulis dari koran Tempo mengenai kontroversi penyidikan tanpa tersangka. Dan dalam bagian isinya dikemukakan bahwa KPK berniat menaikkan status pengusutan kasus Formula E dari tahap penyelidikan ke penyidikan tanpa penetapan tersangka, kata BW seperti dikutip suara.com pada Senin 2 Januari 2023. Menurutnya upaya itu sangat tidak lazim, bahkan belum pernah terjadi selama KPK berdiri hingga saat ini. Kalau ini dilakukan, maka satu, KPK sedang mencatatkan satu tindakan yang tidak lazim, tidak umum. Saya tidak berani menyebutnya sebagai kegilaan, walaupun ya sebagian kalangan menyebutnya seperti itu, kata BW seapanya. Kenapa kegilaan? Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Penetapan tersangka atau peningkatan status penyidikan tanpa penetapan tersangka. Dan kita tahu ini kasusnya kasus Formula E. Jadi kasus Formula menjadi sesuatu yang so spesial sekali, sambungnya. Dia kemudian menyebut tindakan sejumlah pimpinan KPK tergolong nekat. Bahkan dia membeberkan untuk memuluskan hal tersebut ada upaya mengubah perkom KPK. Dan yang lebih menarik, ada informasi yang menyebutkan bahwa peningkatan ini dilakukan atau peningkatan tahap ini dilakukan. Mereka mencoba mengubah surat mengenai keputusan KPK. Jadi ada perkomnya, KPK akan diubah, beber BW. BW menyebut jika hal itu nantinya terjadi menjadi suatu tindakan yang sangat gila. Kalau perkom KPK diubah supaya kemudian ketentuan untuk meningkatkan tahapan pemeriksaan ini tanpa tersangka, ini lebih gila betul, tegasnya. Maka kemudian sebagaimana mungkin untuk menempatkan Anies sebagai tersangka, kemudian perlu dibuat perkom yang dirubah sedemikian rupa. Ini luar biasa sekali, dahsyat sekali. Kita sedang melakukan demonstrasi kejahatan yang menurut sebagian kalangan pantas dikualifikasi tidak lazim, ucap BW. Lebih lanjut, BW menilai upaya itu bertentangan dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Pada pasal itu disebutkan untuk menetapkan tersangka setidaknya harus memiliki dua alat bukti yang cukup. Jadi di situ kata kuncinya adalah bisa. Telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Ketika ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka dipastikan sudah ada siapa yang jadi tersangka. Bagaimana mungkin ditemukan, dinaikkan statusnya ke penyidikan, tapi kemudian tersangka belum ditemukan, sebutnya. BW juga mempertanyakan kepentingan sejumlah pimpinan KPK yang menginginkan Anies terjerat dalam dugaan korupsi Formula E. Apa sebenarnya maksudnya? Apa sebenarnya kepentingannya? Sehingga kemudian kasus Formula E menjadi seperti ini, dan ini
tidak pernah terjadi di dalam kasus-kasus yang lain, kata BW. Dia menilai yang diperbuat sejumlah petinggi KPK tersebut sedang mempertunjukkan pelanggaran hukum. Jadi dengan begitu pimpinan KPK sebagainya tidak lagi bisa berlindung bahwa mereka ingin sungguh menegakkan aturan, tidak ingin mencari-cari kesalahan. Ini juga melanggar prinsip yang kerap kali disampaikan jubir KPK, melakukan penegakan hukum tanpa melanggar hukum, kata BW. Anda sekarang sedang mempertontonkan terjadinya pelanggaran hukum, katanya. Ya, sobat sekalian, itu ya seakan ini pesanan ya, karena ini jadi suatu keanehan dan di luar dari kebiasaan. Jangankan tentang KPK, tentang hukum juga terjadi keanehan, dan ini kalau dipaksakan akan menjadi satu-satunya kasus yang teraneh. Kenapa? Karena penaikan status dari penyelidikan menjadi penyidikan itu harusnya sudah ada tersangka, tetapi saat ini belum bisa menentukan ya siapa tersangkanya. Dan tentu saja itu semua minimal harus melewati dulu aturan ya Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2009 pasal 44 ayat 2, yaitu dalam mentersangkakan itu minimal harus mempunyai 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti ini juga tidak jelas ya, dan kemungkinan belum benar-benar ada gitu ya, atau ya yang kita khawatirkan dicari-cari 2 alat bukti ini ya. Padahal dahulu itu KPK ketika masih garang-garangnya itu minimal perlu minimal 3 alat bukti ya, karena kalau 2 alat bukti ini satu gugur, maka kekuatan hukum ya KPK untuk mentersangkakan seseorang itu tidak kuat dan akhirnya akan jadi kalah. Nah, ini ancaman ke depan bagi Anies ya. Kita tidak tahu apakah ini pesanan ya yang memang terkesan dipaksakan, mengingat ya kalau kita melihat fakta di lapangan, gelaran Formula E itu berjalan lancar ya, kemudian juga merenggut untung ya, untung itu sendiri ya kembali lagi untuk keuntungan ya, keuntungan APBD ya, dan termasuk karena ini dilakukan di Jakarta, ini juga menambah nilai positif bagi Indonesia, bahwasanya Indonesia juga bisa menyelenggarakan Formula ini dengan sukses. Dan yang penting ya terhadap gelaran ini ya, sukses acara dan sukses penonton hadir banyak, dan acara itu tidak ada halangan. Nah, justru dengan adanya kondisi sukses keduanya, itu sukses acara dan sukses penonton, malah yang menjadi aneh coba mencari ataupun melihat sisi lain dari orang yang bisa ya potensi untuk dijadikan tersangka, yaitu Anies Baswedan. Kenapa gitu persoalannya? Mengingat kalau kita ya hidup dalam menyelenggarakan satu event ya, ketika sukses ya, maka itu bisa menjadi indikator bahwasanya itu keberhasilan yang harusnya pertama dinikmati, yang kedua justru menjadi kebanggaan. Nah, ini malah dicari-cari kesalahan, bahkan yang lebih parah adalah mencari kesalahan seseorang yang dalam prakteknya ya sukses dalam melakukan penyelenggaraan ya, mendatangkan penonton dan sukses acara itu sendiri. Nah, suka atau tidak suka, ini terlihat memang salah satu bagian ya, kalau tidak mau disebut penjagalan Anies untuk terkait ya tentu saja kontestasi Pilpres, yang memang ya Anies saat ini waktu demi waktu berjalan itu ya, dukungan terhadap Anies ya benar-benar moncer ya, elektabilitasnya naik, dan juga ketika melakukan safari kita ketahui sendiri sambutan dari para relawan pun juga para pendukung Anies itu sangat luar biasa. Dan yang mendapat keuntungan ya bukan hanya Anies Baswedan itu sendiri, tetapi partai pengusung Anies ya, dalam ini Nasdem, yang tentu saja secara tidak langsung akan mendapatkan kotel efek
dan itu akan diikuti oleh Demokrat dan PKS ya, dan itu hal yang wajar sebagai proses simbiosis mutualisme yang akan didapat oleh partai-partai yang mengusung calon presiden yang populer di mata rakyat. Nah, kembali kepada KPK ya, bahwasanya entah kenapa gitu ya, hal-hal yang begitu tidak jelas ya malah dipaksakan untuk segera ya mempersangkakan seseorang ya menjadi tersangka. Ada hal-hal di luar sana yang PR ya bagi KPK yang sudah benar-benar jelas ya, misalnya untuk korupsi ya, kemudian juga OTT ya, kemudian juga kasus-kasus yang lain yang belum selesai, bahkan kasus yang pernah dilaporkan ya tentang kasus KKN yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun kepada Kaisang ya Pangarep itu belum diproses, dipanggil aja belum. Padahal kita ketahui ya dalam hukum itu harus berlaku equality before the law, bahwasanya tidak melihat siapa itu yang diproses, tapi bagaimana hukum itu ditegakkan seadil-adilnya. Nah, ini terkesan ya, apakah pesanan apakah ini benar-benar kerja murni dari KPK ya, mengingat kalau kita melihat ya konsistensi untuk penegakan hukum termasuk dengan undang-undang KPK sudah jelas tertulis dalam mentersangkakan seseorang itu harus minimal mempunyai 2 alat bukti. Nah, sekarang alat buktinya belum jelas ya. Nah, justru malah sulit ya mencari bukti-bukti yang kalau kita melihat kalau acara tersebut Formula E berjalan dengan baik, lancar ya, sukses acara, sukses penonton ya. Kemudian yang dicari apakah tentu saja ada uang itu masuk ke kantong Anies itu kan. Nah, ini coba kemungkinan ya coba akan diutak-atik ya, memutar otak ya, dalam terkesan ya bagaimana caranya dengan berbagai macam cara untuk menjerat Anies yang saat ini memang terkesan coba untuk dihadang dalam tanda kutip yang menjadi antitesis kekuasaan. Nah, kita memang tidak menuduh kekuasaan, tetapi indikasi ya siapa lagi yang bisa menggerakkan institusi ini ya, yang setelah ada dalam tanda kutip pelemahan ya dengan adanya undang-undang KPK yang baru, malah terlihat tidak lebih garang lagi dan cenderung ya ada seperti masuk angin ya kalau benar-benar KPK ini memproses kasus Formula E yang benar-benar tidak jelas dari hal 2 alat bukti yang belum ditetapkan ya, kemudian juga penaikan status dari penyelidikan ke penyidikan yang tidak ada tersangka. Nah, ini kalau benar-benar real ya menegak hukum menegakkan prinsip keadilan, justru apa yang disampaikan oleh BW ya sekarang itu justru sedang mempertontonkan terjadinya pelanggaran hukum oleh institusi ya penegak hukum sendiri, yaitu KPK. Nah, kedepannya kita tentu saja mendesak gitu ya agar kasus ini yang sudah jelas-jelas terkesan ya ingin menjegal ya, mentersangkakan seseorang padahal bukti itu belum ada ya, dan kalaupun ada ya kita patut pertanyakan gitu ya. Nah, memang kalau kita melihat pengakuan dari Anies sendiri, yang dikhawatirkan adalah bagaimana unsur-unsur yang bisa masuk dan mentersangkakan Anies, yaitu seputar adakah uang yang dinikmati oleh Anies kan itu kan. Setelah itu ya kita ketahui ya sudah ada bantahan dari Anies ya, meskipun itu belum bisa memberikan kekuatan, tapi kita lihat saja gitu fakta ke depan, fakta Formula E yang saat ini berjalan lancar, dan kalaupun ini dipaksakan, ini akan menjadi presiden buruk bagi hukum dan juga tentu saja akan lebih ya menurunkan ketidakpercayaan publik kepada KPK yang saat ini justru diharapkan ya
dengan adanya dalam tanda kutip pelemahan melalui undang-undang KPK baru ini, KPK itu bisa benar-benar bergerak ya, dan juga lebih lebih membela ataupun lebih menegakkan hukum seadil-adilnya, bukan pesanan dari kekuasaan. Ya, kita tunggu saja ya tentang kasus Formula E yang kembali lagi akan dipanaskan ya, yang kemungkinan akan menjadi tantangan terbesar buat Anies ya. Dan ingat bahwasanya KPK itu harus lebih mendahulukan keadilan dan equality before the law, dan menegakkan hukum yang sudah berlaku, terutama undang-undang KPK yang di situ ya jelas bahwasanya penersangkaan kasus ataupun orang itu harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang itu harus benar-benar ditegakkan. Kita tunggu saja ke depannya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.